Ingat, desainer itu bukan membuat kain mahal menjadi jelek, tetapi membuat sampah menjadi karya, itu baru namanya desain. Itu Mbak. Halo semuanya, balik lagi sama aku Aura, aku Audrey di acara Basic Belajar Asik Skut Meluncur. Kita bakal nemenin kalian di channel SMK Pariwisata Medland, jadi jangan lupa subscribe dan nonton terus kita ya. Betul, karena Basic itu sendiri adalah acara di mana kita belajar asik di luar sekolah, karena kita nge-explore banyak banget hal-hal yang belum kita tahu di sekolah. Bener nggak? Bener. Karena belajar bukan cuma di sekolah aja. Betul, dengan bintang tamu yang keren dan menginspirasi banget. Iya, nah, kita nih salah satunya punya bintang tamu nih yang Apa? sangat menginspirasi. Siapa tuh, Dri? Kita langsung kenalan aja kali ya Langsung sama kenalan. kakak-kakak ini. Kakak loh, panggil kakak. Kakak. Nggak salah. Halo kak, Halo, Kak. boleh. Halo Dek. Terasa muda banget. Iya, kakak Ade. Iya, boleh perkenalan dulu. Halo, saya Sony Mollison, fashion designer. Nah, fashion designer, jangan macem-macem, jangan terlalu nyablak, jangan terlalu ngondek, harus anggun gitu kan. Makanya nih guys, kita nih menyesuaikan ya, pakai dress, Aura pakai batik gitu kan, cantik karena kita mau ketemu orang juga yang membuat baju-baju cantik gitu. Betul. Karena jujur Kak Sony ini yang aku tahu ya, beritanya itu banyak banget karena karya-karyanya tuh mengangkat budaya Indonesia banget. Betul, sangat menggelegar ya. Betul, melestarikan budaya-budaya Indonesia khususnya batik gitu. Nah, Kak Sony nggak keberatan dong kalau misalnya kita tanya-tanya sedikit tentang Nggak keberatan, cuma kalau menggelegar kesannya geledek gitu. oh, oke. Gitu ya. Itu kan keluarga sebelas. iya. Jadi kita langsung aja ya kasih Oke. pertanyaan-pertanyaan. Aku mau nanya nih, sejak kapan kakak merintis karir sebagai desainer gitu? Desainer itu perasaanku sih dari SMP, SMA sudah suka. Wow. udah Jadi pengen tahu kan passionnya ya. SMP-nya tahun berapa. Iya, boleh. Tahun Iya berapa kan? itu? Kan kita 11-12. Jadi SMP Agak lucu ya. lucu kan? Lucu ya. SMP lulusnya tahun 75. Tahun 75. Kamu masih di mana, Ora? Di awang-awang. Gimana nih masih di Kakek mana? aja belum lahir kayaknya. Iya. Jadi kebetulan waktu di SMA itu waktu masuk itu dari SMP sih sebetulnya sudah disuruh pegang si kesenian gitu. Dari 72 itu sudah pegang si kesenian gitu. Jadi kita bikin opera, bikin apa segala macam. Waktu di SMA itu kebetulan saya itu karena sering gambar ngedesain, saya tuh di SMA sudah menggambar untuk batik keris. Oh, di Tahun 72 ya? 75. 75. 75. Udah mau gambar Ya kan? batik. Mau menggambar batik gitu, terus kemudian masuk SMA itu kemudian disuruh magang di tempat desainer terkenal. Jadi emang sebenarnya tuh kakak awal jadi desainer itu emang pengen dari kecil gitu ya. Ya. Jadi ini bisa dibilang cita-cita yang benar-benar terwujud. Ra. Betul sih. Jadi menurut passion, aku. benar-benar passion. Benar-benar Jadi passion. cinta Karena banget. dari SMP 72. Iya. Ya Allah. 75. Iya, 75 lulusnya. Oh, oke. Iya. 72 ya. 72 kan. Oke ya. Berarti Gitu, guys. udah berapa tahun nih Kak? Dari berkecimpung di Iya. Ya, hitung Dunia aja fashion. sendiri, mau kiri mau kanan, kalau bisa hitungannya nggak benar ketahuan. Oke. Jadi hitung aja Iya, ya, hitung aja ya. Nggak usah, pokoknya ini nggak usah diragukan lagi lah ya. Betul. Terus selama kakak banyak menghasilkan karya, menurut kakak ada nggak sih satu karya atau karya-karya kakak yang menurut kakak tuh masterpiece-nya gitu loh, Iya. yang punya filosofi yang menurut Nah, kakak Nggak bisa dilupakan. Desainer itu tidak bisa hanya mengingat 1, 2, 3 aja. Setiap momen itu adalah memiliki memori tersendiri. oh jadi ada Ya. setiap karyanya, oh ini kesannya tuh seperti ini gitu. Ya, makanya dari sampai sekarang tuh jadi pelajaran gitu. Kadang-kadang coba, ayo pikirin. Kalau kita ditugasin satu bikin karya,
yang kita anggap masterpiece kita kerjain setengah mati buat udah kita mati-matian ngerjain itu sampai kadang-kadang kita overload, pengen ditambahin ini, kurang puas tambahin ini. Tahu-tahu begitu hari hanya kita yang bajunya kurang satu nih gitu ya. Kita yang bikin cepet-cepetan iseng, begitu malah ditempel, malah dipresentasikan, malah yang mendadak ini yang bagus daripada yang sudah ditungguin berhari-hari. Karena setiap karya adalah momen tersendiri, harus diingat. Tapi memorable-nya itu ada, misalnya karyaku yang paling kusenangi adalah pada waktu aku dikasih penghargaan atas juraganku, yaitu fashion designernya. Sebagai asisten kita dikasih apresiasi, kamu rancangannya bagus, kamu karyanya bagus, saya senang. Itu apresiasi, jadi bangga. jadi memotivasi kita supaya kita bersemangat. Iya, Jadi betul banget. kayak pengen yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi Ya. gitu ya. Nah, terus pada saat kita diajak sejauh itu, terus pada saat kita mau masuk ke dalam dunia universitas, kita mau ujian, mau lulus, dikasih wejangan nih sama desainer mantan bos kita gitu ceritanya. Wejangannya gini, ya ingat, desainer itu bukan membuat kain mahal menjadi jelek, tetapi membuat sampah menjadi karya, itu baru namanya desain. Itu namanya desainer. Ingat tuh Diperhatiin ya. baik-baik, teman-teman. Jadi sesuatu yang mungkin orang lihatnya sepele bisa jadi sesuatu yang wow gitu ya. Iya. Jadi desainnya. kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, jangan ngomong bahasa Inggris, dia kadang rada-rada nggak gimana. apa-apa, Nggak apa-apa. biar dia ngerti. Ini ada ngaca ya, Oh, ada iya, ngaca ya, maaf, Audrey. maaf. Iya. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya adalah use thing from nothing to something. Widih, sedap. Keren banget. Gimana? From not Using from nothing to something. Oh. Abis belajar dari Kak Sony. Wih, keren banget. Itu yang membuat kita jadi jangan sampai merusak sesuatu yang harganya nilainya sudah tinggi, kita jatuhkan nilainya. Jadi buat sesuatu yang tidak ada nilainya akan menjadi lebih bernilai. Betul. Oke, betul. Kak, aku mau nanya nih. Mm-mm. Kan dari Aura sendiri tadi udah nanya yang masterpiece-nya. Tapi kakak bilang setiap desain tuh pasti beda-beda momennya Iya. kan ya. Ada gak desain kakak yang paling sulit, yang kakak tuh sampai kayak aduh gimana nih ya, yang paling sulit gitu Iya. waktu pas kakak ngerjain? Jadi saya memberanikan diri pada tahun 1989 Wow. untuk mengikuti lomba rancang mode Femina Gadis. Ya, itu namanya lomba rancang mode LPM tahun 89. Nah, di situ saya mencoba membuat 10 koleksi dan saya masuk dalam rancangan desain sampai membuat koleksi wujudnya 10 koleksi. 10 Audrey. 10 koleksi, dan kebetulan saya waktu itu mengajuinnya pakai bahan shantung, jadi sutra santung. Zaman itu ngebayangin 1 meternya berapa dan harus buat koleksi, kemudian bikin aplikasinya. Itu membuat gaun malam karena saya masuk di final untuk high fashion atau adi busana. Wow. Jadi 10 koleksi pakai Pakai sutra. bahan sutra shantung. Nah, 10 koleksinya itu berapa lama kira-kira kak waktu itu? Ya cepet-cepetan, secepat Cepet-cepet. mungkin, karena itu harus masuk ke dalam, sebelum di fashion show kan ada pemotretan, ada harus di fitting, harus segala macam itu kan. Itu adalah ujian yang paling mendebarkan. dalam Tapi hidup kerennya Kak Sony bisa ngelewatin dong. Bisa. Tepuk tangan dulu buat Kak Sony. Keren banget. Iya, Ya, kita gitu. bisa belajar banyak nih Ya. dari Kak Sony. Terus yang kedua adalah momen yang saya pernah putar di acara SMK Fashion Week waktu itu, adalah bercerita bahwa saya diminta oleh namanya acaranya Indonesia Fashion Islamic Indonesia Islamic Fashion Week ya. Oh, Islamic Fashion Week. Itu acara internasional, dan itu acaranya adalah adanya kementerian, tapi yang membuat adalah dari Kompas Gramedia. Dan itu membuat koleksi busana muslim semuanya pakai jilbab. Saya membuat ceritanya
adalah dengan hanya berkerudung. Karena ceritanya adalah judulnya From Fatmawati to Yeni Wahid. From Fatmawati to Yeni Wahid. Jadi pakai kerudung renda pada Fatmawati menjelujur bendera merah putih sampai kepada Yeni Wahid tetap tidak menggunakan yang namanya jilbab, tapi menggunakan itu. Dan saya pada saat itu diterima untuk fashion show Keren banget. Itu internasional ya. internasional. Keren Jadi banget tidak loh, guys. ikut-ikutan sama orang yang pakai Jadi ada ciri khasnya tersendiri ya kak. Berarti itu kayak sebuah perjuangan. Iya. wah benar. ini nih karyanya Kak Sony nih yang paling beda sendiri. Tapi benar patut untuk diacungi jempol karena ini Keren sampai di titik ini tuh Kak Sony nggak cuman yang gimana tapi itu Betul, semua betul, perjuangan loh Ra. Iya. Ada perjuangannya dan itu berat menurut aku. banget. Iya. Karena mungkin kita aja yang kaula muda mungkin belum bisa belum sehebat Kak Sony. belum tentu bisa, Iya, tapi belum kalau tentu namanya bisa. belajar pasti bisa. Betul. Yang ketiga adalah dari awal belajar. Jadi dulu mentor saya waktu di kampus itu namanya Ibu Edith Ratna. Ibu Edi. Ibu Edith Ratna itu adalah sosok dosen saya dan juga mentor di perindustrian karena beliau menjabat di industri kecil di perindustrian, dan saya sudah diajak keliling Indonesia gratis pada tahun itu, tahun 80-an ya. Udah ajak sama beliau. Untuk melatih pelatihan di daerah-daerah. Jadi saya dari situ saya peduli pada kain daerah karena kain daerah perlu dikembangkan. Pada saat saya jadi perancang dengan karakter kain daerah, pandang sebelah mata sama desainer yang lain. Tapi sekarang Dianggap Kalau orang yang masih berkutat di kain-kain tradisi itu tidak menjadi internasional seperti yang kain chiffon, satin gitu-gitu. jadi menurut aku ya, kalau kain Indonesia tuh kayak ada ciri khasnya sendiri dan cantik banget menurut aku, apalagi bisa diperagain pakai model-model yang macem-macem gitu ya. iya keren banget. Kebalikannya sekarang, begitu saya sudah mulai mengolah dengan kain-kain modern, semua desainer mulai membahas kain-kain daerah, ya kan? Jangan ibaratnya don't judge by the cover ya. Don't judge by book by the cover. Buknya hilang, kalau Karena- jatuh juga buk. Kedebuk gitu ya. Kedebuk gitu ya. Ini beda cerita nih. Ah. Agak lucu ya, mohon maaf ya. Kayaknya bisa juga jadi pelawak ya. Sanding dengan Sule ini lucu nih kayaknya. Nih Nah, Audrey. kurang gepeng. Oh, kurang. Tapi jujur pas Oke, Kak masuk Sule. pas masuk ke rumahnya Kak Sony ini, aku tuh Banyak impressed salvo ya? banget iya Iya, karena banyak salvo. bener-bener kayak karya, oh ternyata ini loh salah satu karyanya Kak Sony mungkin kayak. Iya. Dan bagus-bagus banget kayak ini nih yang di belakang kita. Jujur nggak tahu deh. Kayak cakep banget udah. Katanya buat Imlek kan cocok tuh ya. Gongsi pacoy. Cuma kurang Bisa. tinggi Dri, sorry. Oh iya, Iya. agak kelelep kalau saya yang pakai itu. Tapi gak apa-apa karena karyanya Gak bagus-bagus apa-apa, nanti banget. kalau misalnya dipakai egrang. Egrang tuh apa ya? Ini Jujur. yang tahu. Ini yang Oh, yang begini. tradisional yang tinggi banget. Oh ya, agak dari mana ya? Tapi gak apa-apa, yang penting kan Yang bisa penting kan makan. bisa dipakai, Iya ya betul. kan? Iya. Yang penting bisa make. Nah, Kak Sony, kalau misalnya nih buat temen-temen di rumah atau misalnya aku atau Aura pengen jadi desainer sukses Kak Sony, ada tips and triknya nggak? Betul. Harus gimana gitu? Pertama harus be yourself. Be yourself, tutup kuping. Nggak boleh tutup kuping, budak ntar. Oh, Maksudnya jangan ngomongin dengerin kata orang. yang Bukan jelek-jelek. benerin kata orang. Jadi kalau be yourself itu kita denger semuanya kata orang boleh, tapi disaring. Nah, Tuh, Dri. Ya, Jangan betul. insecure Pakai mulu. saringan, ya. Jadi tempel sih dia. Set, gitu kan. Jangan masuk kuping kanan, Keluar. mental lagi. Oh, mental lagi, Dri. Nah, Ya. gitu. Soalnya kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri masih Satu nyangkut. harus biar jadilah diri sendiri. Karena apa? Selalu orang itu selalu berkata apa yuk? Rumput tetangga jauh lebih hijau. Nah, begitu. Jadi biasanya ngelirik, kok punya temanku kalau bikin kok bagus kok gini. Satu. Yang kedua, apa lagi? Apa tuh, Kak? Yang Harus kedua tekun. itu bukan cuma tekun, tapi yang kedua itu harus
menekuni kompetensi. Kalau jadi desainer, mau jadi apa, pokok pendidikan, pokok pelajaran, pokok pengetahuan yang harus dipelajari itu apa, gitu ya. Kayak kalau misalnya kita belajar desainer tadi dibilang kan harus bisa mendesain, kedua harus bisa menjahit, ketiga harus mempelajari tentang lika-liku lekuk tubuh manusia. Iya, harus tahu teknik-tekniknya. Terus kemudian tekniknya, kemudian mempelajari tentang tren dan segala macam. Jadi sebenarnya harus awalnya harus ada niat dari diri sendiri dan harus jadi diri sendiri. Iya, be yourself. Betul. Yang paling pertama be yourself. Orang akan selalu pengen membuat sesuatu yang bagus, tapi kalau sesuatu yang bagus mirroring atau mencari melihat dari menduplikasi dari orang lain tidak akan menjadi lebih bagus lagi. Ya karena nggak original, nggak ada ciri khas diri sendirinya. Karena gitu, nggak Makanya itu kebalikannya, terus kemudian kembali lagi ke kita harus didapatkan yang namanya fit. Oh, Kayak benar. gimana? Mungkin kayaknya segini dulu kali kita ngobrol-ngobrolnya. Karena ada part 2 nih, kita mau lihat berbagai Wow. macam batik yang Kak Sony punya ada di atas, jadi jangan kemana-mana nih. Karena kita bakalan main ke atas teman-teman. Iya, pada kepo kan gimana sih batik-batiknya, model-modelannya, filosofinya kayak apa aja Pak? Dan mau tahu kan? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya SMK Netland untuk terus ngikutin kita di rumahnya Kak Sony. Iya, dan belajar asik di Basic, belajar asik, good lucu.